Wah, di pagi hari ini bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio. Alhamdulillah ada Bunda Rika Apriani, konselor remaja dan juga keluarga, sekaligus pemerhati tumbuh kembang anak dan direktur KBTK Taruna Prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Rika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dina. Alhamdulillah, kabar sehat Bunda Rika? Alhamdulillah sehat. Semoga Mbak Dina juga ya. Alhamdulillah sehat Bunda. Nah ini satu hal yang perlu ya Bunda ya, kesehatan. Tadi kalau di awal sudah disampaikan bukan hanya kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental. Kalau akhir-akhir ini yang namanya mental health gitu ya, kesehatan mental ini sepertinya sudah semakin sering disorot ya Bunda ya. Sepertinya orang sudah mulai terbiasa ya dengan mental health ya. Ya, ini satu hal yang positif sebetulnya, sehingga kita lebih aware ya dengan kondisi kita pribadi maupun orang-orang di sekitar kita, gitu, karena kita adalah bagian dari support system juga. Betul. Nah, kalau hubungannya mental health dengan mental strawberry ini seperti apa Bun? Karena mungkin ada sahabat FK yang baru pertama kali dengar mental strawberry ini maksudnya apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MG. Jadi sebenarnya mental strawberry atau generasi strawberry ini mungkin sudah sering ya didengar oleh para orang tua gitu ya, atau para remaja gitu ya. Karena memang ini sudah sering juga dikupas baik itu di sosial media maupun juga mungkin di keseharian gitu ya, antar orang tua juga, antar anak-anak, remaja seperti itu dalam kehidupan sehari-hari. Tapi tidak ada salahnya juga kita dalam kesempatan ini juga sedikit merimain kembali gitu ya, untuk kita mengenal, kemudian mulai aware, kemudian untuk tindakan preventifnya seperti apa supaya apa yang tertulis gitulah dalam generasi strawberry ini mudah-mudahan jauh-jauh ya dari kondisi pribadi kita sebagai orang tua, karena ada juga ya strawberry parents gitu. Dan itu akan melahirkan yang namanya strawberry generation kan, seperti itu ya. Jadi sebetulnya perlu kita pelajari lagi nih, karena tadi orang tua pembelajar itu memang harus banyak terus belajar, tapi jangan terlalu over juga kan, artinya tidak hanya sekadar mendengar tapi tidak mengaplikasikannya. Dan jangan lupa bahwa setiap keluarga itu punya peta yang berbeda-beda, tapi kita perlu harus mengetahui, harus tahu ilmunya seperti itu sehingga kita punya kompasnya gitu ya. Ya, jadi generasi strawberry gitu ya. Apa sih generasi strawberry? Ini juga mungkin orang tua sudah pada tahu ya. Generasi strawberry ini memang sudah dikenal sudah lama sebetulnya, tapi muncul kembali di negara Taiwan gitu ya. Jadi sebelum di negara Taiwan sebetulnya ini juga sudah ada sebetulnya istilah-istilah generasi strawberry ini ya. Tapi di negara Taiwan ini muncul lagi, populer kembali dikarenakan mereka begitu mengkhawatirkan kondisi para remajanya di sana yang mulai dirasakan seperti strawberry gitu ya. Kita bisa tahu ya strawberry itu bentukannya bagaimana nih Ayah Bunda ya, dari yang bentuknya cantik gitu ya, warnanya juga sangat menggiurkan gitu ya, cerah, kemudian juga rasanya kok kayaknya kok benar-benar yang indah gitu ya dari sekian buah-buahan yang ada. Tapi ketika kita tahu bahwa strawberry ini beberapa hari saja bisa cepat sekali gitu ya mengkerut gitu ya, kemudian kadang-kadang kita kepegang sedikit, ketekan sedikit sudah hancur gitu ya. Nah ini gambaran dari bagaimana kondisi para remaja yang ada di Taiwan saat itu. Jadi anak-anak yang mudah rapuh, anak-anak yang mudah sakit hati, mudah baperan kalau kita bilang ya. Kemudian anak-anak yang mudah tersinggung gitu ya, senang dengan konflik, mereka juga mudah menyerah, tidak mau berusaha. Jadi tingkat resiliensinya itu sangat rendah. Padahal sebetulnya yang kita inginkan nanti khususnya di Indonesia ya, generasi tahun 2025 ini adalah generasi yang punya resiliensi yang tinggi gitu kan, punya daya juang yang tinggi. Nah, sehingga bagaimana caranya ya, caranya kembali lagi kita sebagai orang tua nih, karena sebetulnya akarnya adalah di bagaimana pola asuh orang tua seperti itu. Jadi utamanya itu dulu, Ayah Bunda kita mengetahui seperti apa sih generasi strawberry. Tapi juga banyak hal yang positif dari generasi strawberry ini, karena generasi strawberry ini kan kalau kita kaitkan dengan generasi Z, ini adalah generasi yang sangat identik dengan kreativitas, anak-anak yang sebetulnya mereka
apa ya namanya, punya pengetahuan yang tinggi gitu ya, ditambah lagi dengan kondisi teknologi digital yang sekarang luar biasa. Mereka punya apa ya, kesempatan untuk menggali informasi itu dari manapun ya. Jadi tidur saja bisa belajar bisa mengakses segala sesuatunya. Kalau dulu kan kita harus mencari buku-buku, kadang-kadang kita harus mencari koran yang tidak gampang juga kan didapat untuk membicarakan topik-topik tertentu. Tapi kalau sekarang semua sudah serba mudah, maka segala sesuatunya itu dengan jari, dengan tombol-tombol saja kita sudah bisa mendapatkannya gitu. Dan ini ternyata juga sangat berpengaruh terhadap munculnya mental strawberry ini, Mbak Dina. Seperti itu. Ada banyak sudah ya poin yang tadi kita tangkap sahabat MP terkait dengan generasi strawberry, tapi yang jelas ini standing point kita, semoga kita tidak punya mental strawberry berarti ya Bunda ya. Yang tadi kalau disampaikan dari luar mungkin tampak indah gitu ya, tampak cantik, tapi ternyata mentalnya ketika disentuh sedikit atau dipijit sedikit ini mudah hancur atau juga mudah rusak. Iya, sekarang juga banyak kalau kita lihat ya berita di sosial media, banyak anak-anak yang tadi mengatakan bahwa mereka stres, mereka gabut gitu ya, kemudian mereka juga perlu healing, mereka juga kadang-kadang overthinking gitu ya. Istilah-istilah kalau mereka kan istilah anak jaksel katanya, istilah-istilah seperti itu ya. Kemudian ini terkadang mudah sekali mereka diagnosa seperti itu ya, sehingga kadang-kadang orang tua itu jadi khawatir, kok anak saya stres ya gitu ya, kok anak saya sukanya healing terus ya. Misalnya kadang-kadang healingnya mereka bermacam-macam. Kalau kita tertentu anak-anak remaja yang mungkin sudah di remaja-remaja akhir atau anak mahasiswa gitu ya, mereka bisa healing pergi ke satu tempat gitu yang mungkin terkoneksi dengan lingkungan yang menyenangkan, jauh dari keramaian gitu ya. Kalau anak-anak usia sekolah biasanya mereka healingnya dengan bermain games gitu ya, kemudian suka berselancar di dunia maya, kemudian terkoneksi dengan sosial medianya seperti itu. Atau sekarang juga banyak anak-anak yang ingin viral gitu ya. Kadang-kadang mereka ya hanya sekedar untuk healing aja nih, buat konten biar lucu-lucuan seperti itu ya, daripada stres gitu kan. Dan ini memang salah satu sebetulnya hal-hal yang perlu kita khawatirkan jika sesuatunya itu tidak mereka hadapi dengan hal-hal yang terkait dengan permasalahannya gitu ya. Jadi lebih kepada hal-hal yang mereka hindari untuk mendapatkan kesenangan sebentar gitu kan, kesenangan saat seperti itu ya sebentar. Nah ini pun yang juga kita ingin bagaimana sebetulnya tadi harapan kita tahun 2025 nanti harusnya anak-anak kita dengan persaingan yang luar biasa, mereka bisa menjadi anak-anak yang tadi punya critical thinking, anak-anak yang punya resiliensi yang bagus, daya juang yang tinggi, karena persaingannya besok tidak hanya kaitannya dengan persaingan antar manusia ya, tapi dengan artificial intelligence ya, dengan kecerdasan yang dibuat sendiri oleh manusia itu ya, dengan robot seperti itu ya, dengan hal-hal yang memang itu tidak menggunakan akal pikiran manusia. Nah ini juga menjadi hal yang tantangan buat kita. Apalagi ini ada lagi namanya generasi alpha seperti itu.